Ke Alexis juga dong. Iya, sebelum ditutup ya. akhirnya waktu ditutup ya punya hutang dia sama perusahaan kita. Sudahlah kita red off. Yang nutup Anies Baswedan. Masalah ya. Dulu berarti berseberangan dengan Anies Baswedan, sekarang jadi teman ya. Cuma emang waktu itu kan hanya ya sebatas kita sales ya untuk distribusi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang ekonomi, politik, budaya, lingkungan, sosial, pejuang cinta, pejuang apa nih? Pejuang marketing. Ya, jadi pejuang cuan. Nah, kita sekarang ketemu dengan Bang Umar. Tepatnya Umar Lahji, datang langsung dari Gresik, Surabaya. Iya, Beb ya? Betul. Nah, mungkin bisa kenalkan diri dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Umar Lahji. Saya kebetulan saat ini aktif dalam marketing ya, di perusahaan industri tekstil terutama di sarung. Nah, jadi sarung ya. Kalau dunia persarungan kan nggak banyak dari kita itu yang paham nih. Tapi yang menarik adalah sarung kecubung ini adalah sarung yang dipakai oleh Mas Anies ketika Lebaran ya. Ya, kemarin saya lihat ya, Masya Allah, iya. Coba nanti saya lihat fotonya lagi. Iya, betul. Lebaran Haji maupun Lebaran Idul Fitri. Pasti ada sesuatu yang menarik nih dari sarung itu ya. Kenapa lebihnya, kenapa dipakai gitu kan? Iya. Karena dari sisi brand ini, sarung yang dari pabrikmu itu kayaknya belum terlalu banyak yang tahu. Iya. Ya, sebenarnya kalau sarung kecubung ini kan dia tercipta dari tahun 1966. 1966 di Gresik. Kebetulan kita di tahun 2014 kita juga mengeluarkan satu brand juga, merek Ardan. Ya, alhamdulillah dua brand ini salah satu perusahaan sarung yang terbesar di Indonesia, yang memang kita masih menggunakan budaya lama, yaitu alat tenun, bukan mesin. Jadi kita ATBM. Ya, masih tradisi ini yang harus kita simpan dan jaga ya, karena sudah banyak yang punah ya ibaratnya untuk generasi para penenun gitu ya, terutama di Kota Gresik ini juga sudah mulai berkurang ya. Ya, jadi kita juga salah satu brand yang terbesar juga gitu. Selain merek yang satunya ya, kita juga salah satu yang menjaga tradisi tersebut. Iya, karena dari 66 itu kan berarti sekarang udah 59 mungkin ya. Iya, kurang lebih, betul. Iya kan? Ya memang untuk sarung kecubung ini ya kita lebih yang premium ya gitu. Yang premium. Jadi segmennya memang premium sehingga memang orang nggak terlalu banyak lihat di pasaran umum ya. Betul. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu orang-orang semakin tahu. Amin. Jadi ada dua brand ya. Ada dua brand. Kecubung dan sarung Ardan. Kalau Ardan itu mulai tahun berapa tadi? 2014. Belum lama ya. Ya, 2014 jadi, masih baru. Kecubung itu sebenarnya kakak adik sama Ardan ya. Betul. Ya, cuma untuk sarung Ardan ini kan jadi kalau sarung kecubung kita itu punya tagline itu always be tradition. Always be tradition. Jadi dia selalu jadi tradisi yang etnik, cultural gitu ya. Nah, kalau untuk yang sarung Ardan ya, ini tagline kita adalah bring sarung to the next level. Jadi sarung to the next level. Jadi bicara tentang masa depan ya, politik, futuristik lah gitu ya. Anak muda gitu ya. Generasi muda gitu. Dari sisi motif juga begitu ya. Sama, juga kita mengikuti trending yang ada gitu. Sebenarnya dua-duanya ini ya punya karakter masing-masing. Pantesan. Jadi
Mas Anies itu makainya yang kecubung karena saya tahu Mas Anies itu suka sesuatu yang klasik-klasik, yang etnik-etnik. Betul. Rumahnya aja joglo ya kan, udah usia 300 tahun gitu kan. Betul. Pasti pakaian pun beliau pasti suka yang klasik-klasik kali ya. Ya. Termasuk sarung kecubung itu ya. Ya, Masya Sarung Allah, yang Masya sudah Allah. berumur 59 59 tahun kan, tahun, bahkan ya. lebih tua dari beliau sendiri gitu ya. Jadi bring apa namanya tadi? Kalau untuk kecubung always be tradition. Be tradition. Selalu jadi tradisi. Jadi selalu jadi tradisi ya. Nah, oke, masuk. Nah, Wib, tadi kan bicara tentang tempatmu bekerja. Kalau dirimu di situ sebagai apa di sarung kecubung? Ya, kalau di sarung kecubung ini sebagai head marketing ya. Head marketing. Head marketing dan juga head sales ya di situ. Jadi membantu owner dalam melakukan pendistribusian produk. Gitu. Jadi Bang Umar ini memang ini ya, ibaratnya yang urusan tadi lah, nge-branding, ngejualan gitu Sales ya. Gitu. Sudah berapa lama? Oh, baru ini. Alhamdulillah baru ini. Masya Allah baru ketemu kemarin ya, gitu. Setahun lah ya. Setahun lebih. Lah ya. Ya, saya masuk itu Mei ya, bulan Mei tanggal 3 2024. Lah, sebelumnya di mana? Nah, ya ini sedikit bercerita gitu ya. Memang dulu saya itu pertama kali ya, saya itu lulusan teknik informatika. Teknik informatika. Ya, di Universitas di Trunojoyo Madura. Di Madura. Madura. Madura ini. Ya. Saya kuliah itu 6 tahun ya, gitu kurang lebih. Gitu, cuma alhamdulillah. Logat-logatnya bukan logat orang Jakarta ini, logat orang Jawa Timur. Iya, betul. Gitu. Cuma waktu itu alhamdulillah beasiswa ya, waktu itu dari Muhammadiyah sama Muhammadiyah masuk ke Madura itu alhamdulillah beasiswa karena salah satu universitas negeri yang baru. Ya kan ya gitu. Lah, ya ini saya sharing ya buat semua untuk pendengar yang di sini ya. Ya memang kalau menurut saya tidak selamanya kalau kita itu belajar di dunia kayak contoh saya di komputer, informatika gitu loh. Ya memang alhamdulillah kok saya itu takdirnya tidak sesuai dengan fakultas saya gitu loh. Cukup jauh. Saya di sales. Itu linear dengan jurusan. Ya memang kebetulan saya terlalu aktif di organisasi, sedikit melupakan mata kuliah. Oke. Karena waktu itu saya juga kader HMI ya di cabang Bangkalan. Akhirnya saya mengundurkan diri karena saya ikut membantu mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Bangkalan gitu ya. Cuma akhirnya saya memang nggak mau untuk jadi ketua umum karena harus lulus ya, karena harus lulus. Saya aktif di organisasi di internal seni musik dan juga event organizer. Pada saat saya lulus alhamdulillah saya lulus karena beberapa teman saya kena drop out ya, gitu. Cuma yang selamat saya alhamdulillah itu. Jadi di situ lah bikin IO itu masuk di situ ya, mulai pengalaman. Iya, lah akhirnya saya diinterview nih di salah satu perusahaan rokok. Mohon maaf saya sebut nama perusahaannya bukan brandnya. Itu di British American Tobacco. Saya diinterview di Surabaya. Ya waktu itu masih ingat ya sama Pak Ari ya, beliau cukup pinter banget ya. Beliau cukup smart. Ya akhirnya saya itu masuk. Penempatan awal saya itu di Makassar. Itu karena BAT British American Tobacco paling gede lah ya. Ya dapat dikatakan kan nomor 2 di dunia. Ya nomor 2 di dunia. Baru lulus langsung masuk ke situ kan keren nih ya gitu ya. Iya sebagai sales cuma sales, ya. Salesman ya. Jadi waktu itu ya saya di kota Makassar ini belum pernah lihat kota Makassar ini sebagai sales. Ya akhirnya saya jalani ya gitu. Karena memang waktu itu dapat kerjaannya di situ. Ya saya jalani. Akhirnya banyak lah ya pengalaman edukasi yang saya terima di perusahaan dari BAT itu. Terus akhirnya pindah sampai yang terakhir saya pindah di perusahaan Korea. Sama rokok juga. Ya cuma Korea itu produksi rokok ya? Ada ya baru. Ya cuma saya nggak mau nyebut rokok yang itu yang nggak pakai yang kecil-kecil itu. Enggak. Oh rokok. Dia konvensional, rokok konvensional bukan rokok elektrik atau apa. Iya. Ya cuma memang ya ini ya
sudah menjadi kebiasaan kalau sudah kita ini dari rokok, kalau kita mau resign, mau keluar, ini pasti cari perusahaan rokok lagi. Iya, Nanti yang cari perusahaan istilahnya rokok sejenis lagi, lah ya. perusahaan rokok lagi gitu loh. Setipe. Ya karena belum berani ya kita breakthrough ke perusahaan yang lain Iya. gitu loh. Lah memang ya waktu itu ada sisi-sisi yang menurut saya ini ya memang sudah waktunya untuk hijrah ya gitu loh. Jadi sudah waktunya untuk hijrah karena ya terutama di Jakarta saya waktu di yang perusahaan Korea itu rokok itu saya itu handle untuk Horeca ya termasuk nightlife dunia malam di mana Jakarta. Oh, jadi lu masuk ke suplai rokok ke itu, Iya. klub-klub malam itu ya? Klub-klub malam ya termasuk Ke Alexis juga dong. ya sebelum ditutup ya. Iya. akhirnya waktu ditutup ya punya hutang dia sama perusahaan kita. Sudahlah kita red off Yang lah nutup waktu Anies itu. Baswedan. Masalah ya. Lu dulu berarti berseberangan dengan Anies Baswedan, sekarang Iya. jadi teman ya? Ya cuma emang waktu itu kan hanya ya sebatas kita sales ya untuk distribusi produk gitu. Ya memang itulah ya karena ya kita mencoba untuk apa ya hijrah lah ya dari dunia-dunia seperti itu. Alhamdulillah kita masuk sekarang ini di dunia industri sarung. Oke. Kalau dulu kita pas di ya ini candaan saya ya kalau dulu di rokok kita orang ini sering ya mendengarkan suara jedak jeduk. Wah, kalau sekarang di sarung, masya Allah kita dengarkanlah solawatan. Ya. Justru memang jujur ya lebih adem. Oh gitu loh. ya. lebih- Tapi kan maksudnya dulu itu kan ya kan kalau sekedar supply kan harusnya nggak masalah. ya betul. Kalau masalah omongan-omongan seperti itu, ya. Tapi tetap ya lingkungan. Lingkungan ya. Ya Jadi apa dunia kerja ini kan lingkungan. jadi di lingkungan kerjamu waktu di Ya, rokok itu sesama memang teman, sesama ini pasti. Iya, gitu iya, loh. iya. Kita nggak munafik lah. Memang hal-hal yang seperti itu yang kita yang takutkan ya, Iya, gitu loh. iya, iya. Artinya ya daripada kita juga kebelabasan gitu toh. ya, Kayak contoh sekarang di lingkungan di perusahaan saya sekarang nih. Pada saat adzan semuanya berhenti. Semuanya berhenti. ya. Bahkan owner ada meeting dengan siapapun udah berhenti. Oh. Semuanya wajib ke masjid. Nah kalau dulu Lewat terus. terus Nggak, artinya beda habit ya. Beda habit. Lingkungannya beda. ya. Ya artinya ya memang sih yang paling penting ini adalah lingkungan. Kalau masalah kerjaannya ya saya nggak tahu ya kan baik atau enggak. Iya. Ya memang kita orang nggak boleh. Ya, artinya kalau Nggak kerjaan mau itu sebenarnya kan menjelekkan lah. netral aja, Betul, tapi ya, kemudian cuma lingkungan itu yang menentukan kita itu tenang atau tidak kan gitu ya. Iya betul. Karena Bang Umar ini sebenarnya mungkin ya dugaanku kan dari keluarga yang memang santri, yang Insya Allah. religius Insya gitu. Allah, Ketika bekerja di lingkungan yang tidak religius tidak nyaman. Iya pasti katut. ya. Pasti katut tuh. Katut Ya, ya. pasti ketarik. Gitu. Ketarik ya. Berapa lama di situ waktu itu? Wah cukup lama ya di rokok ini kita sudah pindah berapa perusahaan ya waktu 3 perusahaan kita. 3 perusahaan. Ya, Nah, 3 artinya lebih dari 10 tahun. iya Lebih. Oh, jadi pengalaman lebih banyak di rokok. marketing rokok dong ya. Nah, jadi teman-teman ini ya mungkin perlu digarisbawahi ya. Kalau perusahaannya itu nggak salah. Justru ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini luar biasa di perusahaan rokok. Ilmu marketingnya, Ilmu marketingnya gitu loh. Semuanya pembelajarannya cukup bagus. Pada saat kita sudah punya knowledge tersebut kita aplikasikan di perusahaan yang lain, contohnya di sarung, wah luar biasa. Iya. Artinya ya memang yang di sini yang saya garis bawahi bukan company-nya, Ya, bukan tapi company. saya pribadinya yang ingin ya keluar dari lingkungan Iya. tersebut. Artinya kita nggak serta-merta menyalahkan tempatmu bekerja sebelumnya karena Nggak, buktinya dapat ilmu banyak ya kan. Iya betul. Cuma lingkungannya memang saya ingin mencari yang lebih nyaman. Karena Bang Umar ini pingin lingkungan yang lebih nyaman, maka memutuskan untuk shifting, untuk pindah ya, Pindah, switch ya. pindah di perusahaan. Keputusan untuk pindah kan sebenarnya sama-sama profesi, sama-sama marketing kan. Iya. Pindah dari marketingin rokok ke marketingin sarung, keputusan itu momen menentukannya apa? Ya intinya sih gini ya. Kalau momennya itu ya ini kita kan
sudah beristri, Ya. itu sudah berkeluarga, punya anak gitu ya. Dan waktu itu ini malah ada cerita lucu gitu. Memang kita pernah ketemu ya sama owner kami, di interview di salah satu di coffee shop. Owner Sarung Kecubung. Oh, Sarung Kecubung. Ya, Nah. jadi interview, jadi gini gitu. Ya ini saya diskusi dengan istri gitu loh. Saya sampai tanya, aduh, sarung ini kemana ya jualannya ya? Karena kita nggak punya experience Dunianya itu. sempit ya. Paling Kalau- masjid, pesantren. Iya, Mak. Kalau rokok kita jualannya masih ada di retail rombong-rombong ini. Apa iya saya jualan ke masjid-masjid gitu ya, ke ini. Ya artinya karena rasa penasaran. Terus yang kedua, dari beberapa diskusi ini saya lihat kan sarung kan untuk ibadah. Ya. Ya kan ya, jadi keberkahan produk tersebut insya Allah ya, jauh lebih baik Ya, gitu ya. ini. Ya akhirnya saya ambil ya dengan segala resiko. Saya harus meninggalkan keluarga ya, dari Jakarta ke Jawa Karena Timur. keluargamu sebenarnya di Jakarta. Ya di Jakarta sampai sekarang di Jakarta. Kantormu di Jawa Timur. Jawa Timur. Kebalikan biasanya orang keluarganya biasanya di luar Jakarta, ngantor Jakarta, dirimu malah keluarga di ibu kota, ngantornya di Jawa Timur. Timur. Ya. Oke. Alhamdulillah kita ambil dan alhamdulillah setahun ini sama sekali tidak terasa. Bekerja setahun ini sama sekali tidak terasa karena lingkungannya ini senang. Ya. Terus lingkungannya ini kalau saya ngomong ya tentram. Ada masalah pressing ini ada, semua ada, nggak ada kalau nggak mungkin nggak Ya ada. apalagi Cuma kerja marketing kan pasti Betul. under pressure lah ya. iya ke under pressure ada semua. Cuma emang karena saya menikmati ya, saya menjalani dengan senang, tulus, ikhlas. Keluarga juga nyaman. tenang ya. Iya support gitu. Ya itu aja sih memang sih, karena memang kita harus Nah, gini, memilih. ketika dirokok, kan kamu pasti masarinya tadi ke klub malam, ke diskotik, mungkin juga ke warung-warung juga kan. Ketika disarung, kan masarinya berarti ya ke pesantren, ke ustadz kiai. Ada crossing nggak sih, kesamaan? Ini kan totally berubah. Iya. Itu gimana cara ngejasnya ya? Iya, sebenarnya pada saat saya masuk pertama kali, sama ternyata. Jadi perusahaan sarung ini kita juga memiliki distributor, ya toh. Ya. Terus ada toko-toko juga. Ya. Sama kayak di rokok kan kita juga meskipun kita sudah melakukan distribusi ke outlet ya. Dulu kalau saya ingin push sales, ya ini cerita di rokok ya. Ya. Jadi kita itu kerjasama dengan tempat-tempat karaoke. Oke. Ya kan ke tempat karaoke, nah itu ada pemandu-pemandu lagu. Iya. Nah, kalau ada tamu, Heeh. kamu pesen rokok nanti, rokok kita nanti ada reward dan sebagainya. Ah. Nah, itu kalau di rokok kan waktu itu. Iya. Nah, kalau untuk di sarung memang saya langsung pendekatannya adalah di pesantren. Karena Di sudah pesantren kita- 99% NO sarungan semua, Masya Allah gitu. Akhirnya ya memang pesantren yang pertama kali saya singgahi itu adalah Al-Falah Ploso. Ploso itu Ya. basisnya NU. Ya waktu itu Sebentar. ya, Kan kamu Muhammadiyah nih, ya kan? Muhammadiyah kan? ya. Gimana cara masuk ke komunitas NU? Oh, ya memang saya Muhammadiyah ya, keluarga Muhammadiyah. Tapi memang di kampung saya semuanya NU. Oh. Memang kita orang nggak ada gap ya. Oh, Dari jadi dulu nggak ada paham kulturnya ya. paham sekali gitu loh. Karena di kampung saya Sidoarjo, Iya. ya di Celep itu 99% NU semua. Oh. Ya memang kita baur gitu loh waktu itu. Ya kita orang kalau di Jawa Timur ada dibaan, ya saya Ya mengikuti melo. dibaan, gini. Padahal Muhammadiyah. Iya, ya, kalau Kan kita ini apalagi di Madura, saya kebayang waktu kamu bikin ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Madura pasti berat sekali. Orang Muhammadiyah itu ada pameo ini katanya. Orang lagi penelitian di Muhammadiyah, survei, Iya. surveyor gitu. Wawancara penduduk ini warga. Terus tanya penduduk umur dan sebagainya. Ketika tanya ke agama, Pak di desa ini agamanya apa aja Pak gitu. Oh di sini NU semua Mas. Agamanya Itu NU. kecuali ada di pojok desa ada Muhammadiyah gitu. Jadi Muhammadiyah seperti bukan agama. Gitu. Ya memang
hal-hal yang seperti itu tuh nggak boleh, nggak boleh kita ya ciptakan lah. Iya, tapi Insya Allah di Muhammadiyah nggak pernah mengajarkan itu. ya, menariknya diri kan bisa akulturasi ya, maksudnya Alhamdulillah, ya bisa memang menyesuaikan. ya kalau untuk hal-hal yang lain-lain itu sudah masing-masing. Iya. Ya, kita nggak mau ada perpecahan, perbedaan, wala apa ya sudah. Ya kalau itu yang diyakini ya lakukan gitu loh, ibaratnya kan seperti itu. Nah, ketika menjalankan tugas marketing ini ya nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Justru ya saya kan waktu zaman kampanye, saya kan sering tuh ngelihat videonya siapa yang Gus Kausar itu. Gus Kausar. Itu saya cari beliau. Alhamdulillah. Oh, kamu temuin? Sudah ketemu alhamdulillah. Terus dikasih sarung. Iya, saya kasih sarung kecubung waktu acara 1 abad di mana pesantren Al Falah Ploso. Nah, rata-rata orang-orang itu kan sudah punya duluan nih brand sarung lain. Iya. Iya kan? Dan biasanya mungkin belum kecubung kali ya. Belum. Ada beberapa sudah. Ada beberapa sudah kecubung, mungkin yang elit-elit banget lah ya. Iya. Karena kan memang premium banget ya kalau kecubung ini ya. Merek lain yang banyak itu. Merek lain yang satunya banyak, ya. iya. Nah, itu gimana cara ngenalinya? Ya, ya itu yang menjadi target kita sebenarnya. Kalau merek yang tetangga itu ya cukup famous di tempat tersebut, ya kita kuatin lah branding kita di sana. Kita berkompetisi dari segi desain, kualitas, sampai pendekatannya mohon maaf ya mungkin harga gitu loh. Harga harus lebih kompetitif juga. Lebih kompetitif dan sebagainya. Ini menarik karena ini kita bicara soal seni marketing, seni memasarkan produk. Kebetulan kalau sarung ini kan segmennya memang kelompok-kelompok religius ya. Iya, betul. Anyway, kalau di luar negeri ada nggak sih? Di luar negeri ini Marketnya. ada ya, kita ya sebenarnya kayak Malaysia, terus Yaman, terus Somali ya. ya itu beberapa itu ada. Memang saya nggak tahu ya kenapa di beberapa akhir tahun ini nih ya untuk ekspor ini ya agak kurang. Ya memang hampir semua ya di tahun kemarin mungkin Pak Kosin bisa lihat ya, industri tekstil ini kan cukup sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua industri sekarang ya, di Indonesia ini lagi. Ya ini harapannya ya ini pemerintah ini bisa melakukan take over ya perihal ini ya, isu-isu ini. Cuma alhamdulillah saya juga berharap ya kepada semua industri sarung, karena yang miliki industri sarung ini kan mayoritas kan muslim. Saya berharap semuanya berkembang. Karena kita ya saling support, saling mendoakan meskipun kita juga kompetisi. Gitu. BTW katanya sekarang lagi ramai juga sarung dari Cina, Bib. Serbuan sarung-sarung dari Cina gitu. Oh, sarung kalau dari Cina saat ini saya belum pernah menemukan ya. Ya cuma emang ya kalau sarung dari Cina sih emang kita orang tuh ya inilah masalah impor ya. Memang ini kan harus dijaga ya, ini sih harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah ya Gus ya gitu loh. Soalnya kalau enggak ya lama-kelamaan semua industri di bidang apapun di Indonesia akan tutup semua gitu. Karena saya pernah dapat info kalau batik sih banyak yang sudah ditiru sama Cina ya. Betul. Nah, tapi sarung pun saya kemarin dapat kabar yang di Afrika khususnya di Somalia, di Kenya itu bahkan produk sarung dari Cina itu sudah mulai masuk. Gitu. Dengan bentuk model yang sama dengan produk dari Indonesia. Artinya kan bicara soal kompetisi ini teman-teman harus walaupun mungkin sekarang teman-teman yang produksi sarung mungkin PD-nya artinya ini produk yang diproduksi mayoritas oleh produser muslim, segmen pasarnya muslim kan gitu ya. Nah, tetapi kan dalam sebuah pertarungan pemasaran produsen ini nggak peduli maksudnya ya udah kalau ada market ya dia produksi aja, misalnya di Cina kalau ada peluang ya produksi aja kan gitu dengan biaya lebih murah dan harga lebih murah begitu. Ya memang ya itulah kalau kita untuk main di ekspor ya. Memang salah satunya kita itu bermasalahannya adalah produk-produk imitasi. Ya memang untuk di dalam negeri memang kita orang harus tetap untuk menjaga ya. Jadi kualitas ini produk memang ya karya
anak bangsa, Ya. memang terus kita inovasinya kita tingkatkan semua. Kalau masalah barang-barang imitasi ya sudah, ya kita menerima lah resiko tersebut. Tapi insya Allah kalau untuk di tanah air masih belum, Belum ya. belum ya, insya Allah belum. Nah, kecubung ini kan mengambil segmen yang unik. Iya. Apa sih keunikan dari produk kecubung itu? Kalau untuk sarung kecubung itu tadi yang keunikannya itu, ya masih ada tradisionalnya itu. Tradisional itu artinya Karena memang kita menggunakan masih tenun tangan. tenun Beneran tangan. pakai tangan ya? Iya, jadi itu yang memang yang karya anak bangsa yang susah diikuti sama perusahaan-perusahaan sarung yang lain. Insya Allah di Indonesia yang terbesar cuma dua, Hmm. sarung kecubung sama sarung yang satunya itu. Nah, Insya Allah itu. tapi kan nggak bisa banyak berarti produksinya. Iya. Nah, dari yang tenun tangan ini kita kembangkanlah ke tenun mesinnya. Oh, yang ke Ardan itu akhirnya. Enggak, tetap ya kecubung ada yang tenun mesin juga. Ada yang mesin. Ya. Oh. Jadi ada segmen tenun tangan yang premium, yang secondnya ya yang tenun mesin ini. Ini Bib, mungkin orang juga banyak yang tanya-tanya kalau yang range harga yang tangan itu satu sarung itu bisa sampai berapa? Ya, average di angka kalau yang paling murah itu ya 900.000. Itu paling murah. Ya, Satu sarung itu. bahkan 1 juta. Paling murah. Ya, katakanlah 1 juta ya. Yang tenun tangan ya. Ya. Kalau yang paling mahal Paling mahal itu di antara berapa ya? 4-5 juta. 45 jutaan ya, satu ya. Satu biji. Mahal sekali ya. Iya. Padahal kalau dipikir cuma kain gitu ya, tapi Iya. Tapi jangan salah, penggunanya juga mereka mungkin digunakan untuk ibadah ya. iya, jadi pingin yang Yang spesial ya. terbaik. Ya memang gini, pengguna sarung ini unik. Hmm. Kalau kita orang ini beli celana yang mahal, buat ketemu presiden Iya. ataupun siapa ini. Kalau orang-orang yang terutama NO, Iya. kalau dia mau ibadah, mau ketemu mbah yainya, Iya. mau mbah ini, kok dia selalu menggunakan yang terbaik. Hmm. Ya pakaian kan harus rapi itu. Ajaran-ajarannya yang orang-orang NU di pesantren itu udah rapi, Iya. sopan. Mm-mm. Nah kalau masalah yang terbaik kan ini kan masing-masing ya sesuai Iya. kemampuan ya. Dia pasti menggunakan yang paling bagus lah. Iya, iya, iya. Buat ketemu kiainya, buat sholat, Betul. buat apa, buat Saya apa ingat itu. bener, selalu kan kalau di N itu diceramahkan, kalian aja kalau mau ketemu pejabat, mau ketemu presiden, gubernur, bahkan ketemu lurah, kan nggak mau pakai pakaian yang belel, Iya. ya kan? Pakaiannya pasti rapi, disetrika, cari yang paling bagus gitu kan? Masa mau ketemu Tuhan, ya kan? Soalnya ketemu Tuhan, mau ketemu pangeran istilah orang Jawa itu. Pakaiannya pakaian yang seadanya, belel, terus pakai kaos. Betul. Ada gambar, ada gambar tokoh politik siapa gitu. Betul. Iya, iya. Gambar partai gitu gitu. Iya. Emangnya Tuhan, ya kan. Jadi orang harus merasa bahwa ini akan ketemu dengan yang lebih mulia daripada presiden gitu ya. Benar, benar. Masa pakaiannya bel, makanya pasti nyari sarungnya yang itu ya. Ya, yang terbaik lah gitu loh. Ya memang sesuai dengan apa kemampuan juga. Gitu. Cuma artinya ya tahap-tahapannya itu ya bagus lah yang diajarkan di pesantren itu. Rapi, sopan, baru gitu yang Nah lain. itu tadi yang ATBM, yang ATBM. baik tangan antara 1 sampai 5 juta. Kalau yang pakai mesin, Yang pakai mesin kita rata-rata di angka mungkin 600.000 gitu. Paling ada yang mahal. lebih murah lagi ya? Itu ke Ardannya nanti. Oh, Ardan nanti ya. Ardan bisa sampai berapa paling murah? Ardan ini yang paling murah ya, yang family ya, yang Iya. printing ya. Dia itu 100.000 di bawah 100.000 udah dapat ya. Ya, karena printing. Printing itu jadi- gimana, Bib? Printing itu bukan dia itu bukan menggunakan tenun, ya bukan tenun mesin, bukan. Dicap ya, Iya, ya sama halnya mungkin printing ini kayak sablon gitu loh ya, Sablon mesinnya ya. kurang lebih ya. Oh, oke. Itu kita sebut nama sistemnya printing. Dia lebih murah karena bisa cetak banyak ya dalam satu ini ya. Iya, karena juga kalau tenun mesinnya kan beda ya. Tenun mesin kan dari benang ya, dia langsung menunun Langsung semuanya. dan bisa bentuk motif ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi nanti buat konsumen ini juga sebenarnya ada variasi ya. Iya. Lu mau harga yang ratusan ribu, yang jutaan,
Betul. Jadi tergantung ya. Ardan juga ada yang per bijinya 500 ada. Ada juga. Ya cuma yang paling murah itu hanya Ardan yang family itu aja. Kalau Ardan yang paling mahal Itu 500 kurang. 500-an ya. Iya. Oh, jadi Dia nggak tenun akan- mesin. Dia nggak akan melebihi kecubung ya. Enggak. Oh. Memang segmennya di bawah kecubung. Oh, jadi yang Gitu. waktu itu dipakai Pak Anies itu yang kelas tinggi lah ya. Oh iya, masalah. Waktu Iya. lebaran ya. Iya. Pip, satu lagi yang masih terlewat. Ini yang menarik, kalau dari soal tadi tenun dan sebagainya itu kan kekhasan kecubung sudah tereksplor. Tapi yang menarik juga cara bisnisnya. Kecubung ini memakai sistem syariah dan tidak pakai perbankan riba atau Iya. betul? Ya, jadi kalau untuk di bisnis sarung kecubung ini cuma sharing ya. Sharing ya, semoga menjadi motivasi semua ya. Jadi dulu waktu owner yang awal ya kan ya, kita orang tidak ada menggunakan sistem perbankan. Ya kan. Nah, terus pada saat untuk generasi kedua, karena kita ingin pengembangan di tenun mesin, akhirnya kita menggunakan uang bank. Artinya masih bank yang riba ya? Iya. Kan ada juga bank syariah. Kan? Ya, Ini bank yang riba ya? konvensional. Konvensional ya. Nah, terus karena berjalannya waktu, penjualan ini lumayan kenceng. Oh, awalnya. Ya, menggunakan uang bank ini. Tapi Tapi penjualannya semakin naik, tapi seakan-akan ini kayak nggak ada. Maksudnya nggak ada hasilnya, seperti Untungnya nggak ada. seakan-akan tidak ada ya. Gitu loh. Bukan kita ngomong untungnya nggak ada, memang seakan-akan nggak ada. Loh, kenapa ya gitu loh. Akhirnya itu waktu itu ada ustadz ya, memang yang sudah lama jadi ustadz di perusahaan itu ya. Sudah, kamu niatkan untuk stop ya. Ya jangan nambah, tetapi kamu tutup pelan-pelan. Alhamdulillah tahun pertama yang bank satu ditutup. Tahun kedua ini, mungkin tahun ketiga atau sudah close, tidak pakai uang bank. Pada saat itu ini cuma sebagai motivasi ya, alhamdulillah ya, buat motivasi semua ya. Setelah kita lepas dari dunia perbankan, ya kan, artinya hutang ya, pakai bank, ini penjualan semakin bagus. Terus keuntungan ini benar-benar bisa dirasakan oleh perusahaan. Jauh sampai sekarang. Alhamdulillah meningkatnya luar biasa. Mungkin karena berkah ya, Bib ya. Keberkahan itu karena itu benar-benar yang diyakini oleh owner saya. Dan itu yang menjadi poin saya. Ya, saya bangga masuk di perusahaan ini ya karena itu. Lepas dari bank, subhanallah lebih berkah. Iya. Gitu. Jadi mungkin tadi ya faktor riba itu menjadikan usaha itu kurang berkah. Betul. Sehingga penjualan terasa banyak, tapi hasilnya tidak ada. hasil itu seakan-akan nggak ada. Itu kan sesuatu yang mungkin abstrak tapi kerasa ya. Iya. Kerasa karena ya itu nggak ada berkahnya itu ya. Ya sama ini ya Pak Os, ini ya sharing aja sih. Cuma alhamdulillah ya kan ya. Jadi owner setiap tahun beliau selalu mengapresiasi karyawan-karyawan yang sudah lama gitu loh untuk diberangkatkan umroh. Subhanallah. Gitu loh. Antara 7 sampai 10 orang tuh tiap tahun. Setiap tahun gitu, ya. Tiap tahun alhamdulillah, masya Allah. Jadi kerja di Kecubung Ardan ini selain gaji juga tadi ya bisa ke Baitullah. Iya. Ada peluang. Ya, itu biasa dipilih yang dari masa kerja, terus attitude ini gitu loh. Nah, itu selalu diberangkatkan tanpa melihat itu siapa orangnya. Gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Berkah, Bib. Amin. Ya, ini cuma sebagai untuk motivasi bersama ya teman-teman. Kalau mungkin para pengusaha masih ada yang merasakan menggunakan uang bank, ya kan, ini bisa dijadikan motivasi gitu loh. Fakta yang kami rasakan. Ya, gitu ini sih. fakta ya. Jadi berkah itu penting dalam usaha, karena kalau usaha itu tidak berkah, walaupun penjualan banyak, tetapi nggak kerasa ada dampak ke dalamnya. Ya, nah itu namanya berkah. Nah, ini kita sudah 30 menit, Bib. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman, terutama ini yang bergerak di bidang pengusaha dan marketing nih, barangkali ada pesan-pesan nanti lewat kamera ini, Bib. Oh ya,
Ya buat teman-teman semua ya, saat ini kan lagi banyak musim-musim PHK ya, susahnya lapangan pekerjaan ya seperti yang pernah dijanjikan dan sebagainya. Ya ini harapan dari saya dan juga motivasi buat teman-teman semua. Ya tetap semangat ya kan, lakukan yang terbaik apapun ya, meskipun Anda tidak bekerja tetap lakukan hal-hal yang positif, jangan pernah melakukan hal-hal yang negatif yang mana nanti akan melukai atau mencederai Anda sendiri. Tetap semangat, minta pertolongan kepada Allah, dan juga Anda tetap harus selalu berkarya ya, karena saat ini PHK dan lapangan pekerjaan cukup susah. Tetap semangat, insya Allah saya doakan semuanya akan baik-baik saja dan lebih baik untuk Indonesia. Amin. Itu tadi pesan-pesan dari Bang Umar Lahji, Head of Marketing dari Sarung Kecubung dan Sarung Ardan dari Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih sudah mendengar dan menonton podcast Pejuang. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan Hadapi.